Madan Senkiryu Kendo ialah sebuah serial televisi tokusatsu Jepang yang merupakan cobaan pertama Takara dan We Have Incorporated untuk menghasilkan serial dengan rancangan Sentai. Serial ini kemudian tayang pada tahun 2006 lalu. Awal kisah dimulainya Ryukendo dimulai dari tokoh utama yang bernama Narukami Kenji yang sedang melakukan perjalanan menuju kota Akebono, kota para iblis. Saat Kenji ingin memasuki kota Akebono, Kenji dikira iblis oleh para polisi kota Akebono. Sebelumnya, polisi kota Akebono telah mempersiapkan diri untuk melindungi kota Akebono dari penyerangan iblis. Kota itu juga dievakuasi agar warga tidak melakukan aktivitas keseharian. Polisi itu kemudian memperingatkan Kenji untuk segera berlindung dan bersembunyi. Namun dari belakang Narukami Kenji, muncullah pasukan iblis ungu bernama Tsukaima yang bersiap untuk menyerang kota Akebono. Dari belakang iblis Tsukaima muncullah iblis bernama Dr. Worm yang menginstruksikan para Tsukaima untuk menyerang kota Akebono. Dr. Worm sendiri adalah Jamanga. Jamanga merupakan sebuah kelompok iblis yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan energi negatif dari manusia untuk membangkitkan pemimpin mereka yaitu Daimao. Sedangkan iblis Tsukaima merupakan Demon Beast. Demon Beast sendiri adalah pasukan yang dibuat oleh para Jamanga untuk membantunya dalam penyerangan. Para polisi yang tak punya mental baja hanya pasrah mereka diserang oleh para Tsukaima. Bahkan ketiga kaptennya pergi melarikan diri untuk berlindung. Mobil dan benda-benda di sekitar dihancurkan oleh para iblis Tsukaima. Kenji yang menghadapi para Tsukaima juga menyelamatkan seekor anjing. Usaha Kenji untuk menyelamatkan diri belum berhasil karena ia terkena tendangan dari salah satu Tsukaima. Tak lama kemudian datanglah kesatria yang menyerang para Tsukaima. Satu persatu iblis Tsukaima berhasil dikalahkan. Kesatria itu adalah Madan Warrior yang menumpas kejahatan dari para Jamanga untuk melindungi kota Akebono. Madan Warrior sendiri memiliki beberapa jenis dan jenis yang muncul ini adalah Madan Jushi Ryuguno. Pertarungan itu juga dilihat oleh Kenji yang terkejut dengan sosok Ryuguno. Hingga pada akhirnya Ryuguno berhasil mengalahkan semua para Tsukaima. Ryuguno kemudian pergi setelah menyelamatkan Kenji. Hal itu kemudian juga dilakukan oleh Dr. Worm saat pasukannya sudah habis. Para warga kemudian membuka toko mereka dan beraktivitas seperti biasa setelah kota Akebono benar-benar aman. Anjing yang bernama Minchi juga bertemu dengan pemiliknya. Pemilik anjing itu kemudian memberikan hadiah berupa makanan pada Kenji atas keberhasilan menyelamatkan anjingnya. Pemilik anjing yang bernama Kakek Kuma kemudian menceritakan kisah awal munculnya para iblis, yang mana dahulu di area konstruksi ditemukan meteorit yang aneh, dan para iblis itu bermunculan sejak saat itu. Akibat munculnya para iblis kota Akebono, kemudian kota Akebono dilindungi oleh SWOT. SWOT sendiri adalah organisasi rahasia anti-iblis untuk menumpas para iblis. Para anggota SWOT juga merahasiakan diri mereka agar tidak diketahui oleh publik. Kenji kemudian berpamitan untuk melihat-lihat kota Akebono. Ia juga bertemu dengan perempuan bernama Kaori. Kaori sendiri adalah pemilik toko bunga. Di lain sisi, Dr. Worm yang telah kembali merasakan makhluk ciptaannya Tsukaima sangatlah lemah. Karena kegagalan Dr. Worm, ia pun diajak oleh Jack Moon yang merupakan partnernya sesama Jamanga. Dr. Worm mempunyai rencana bahwa jika mereka berdua bisa membangkitkan Daimao, maka mereka bisa mengalahkan kesatria tersebut dan dunia bisa jadi milik mereka bersama. Namun, Jack Moon meremehkan Dr. Worm dikarenakan kekuatannya masihlah lemah. Tapi Dr. Worm mempunyai jurus rahasia yakni dengan menggunakan Madan Ki untuk membuat iblis yang kuat. Madan Ki itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang kemudian memunculkan wujud iblis yang kuat. Madan Ki sendiri digunakan untuk sebuah campuran dari iblis untuk menjadikannya lebih kuat. Iblis itu bisa berubah menjadi tumbuhan, monster, kendaraan, ataupun benda-benda lain. Iblis itu kemudian menyerang kota Akebono dan juga menyerang kedai milik kakek Kuma. Iblis itu juga berhasil mengambil energi negatif kakek Kuma dan istrinya. Energi negatif langsung tersalurkan ke telur Daimao. Kenji yang melihat kedai dan mobil kakek Kuma hancur langsung menyerang iblis itu menggunakan tongkat. Namun tongkat yang ia gunakan patah.
Ia pun kemudian menaiki iblis itu yang melompat-lompat ke atap rumah warga kota Akebono. Di lain sisi, ada sekelompok orang yang akan mengirimkan kekuatan pada Kenji atas keberaniannya melawan iblis. Kenji yang terjatuh kemudian menemukan benda yang disebut Genki-ryuken. Genki-ryuken kemudian berbicara dan menuntun Kenji untuk melakukan perubahan. Karena Kenji sangat lama, Genki-ryuken kemudian mengambil alih Kenji untuk melakukan perubahan menjadi Ryukendo. Ia berubah dengan menggunakan Madanki. Setiap Madan Warrior mempunyai Madanki asli masing-masing. Madanki sendiri bisa memberikan kekuatan tambahan, salah satunya berupa serangan-serangan yang disebut Final Ki, yang diperagakan Kenji saat dirinya melompat dan membelah iblis itu dengan Final Ki jurus Madan Kiri. Kenji pada akhirnya mendapatkan Madan Ki dari tubuh iblis tersebut. Tidak semua iblis terdapat Madan Ki di tubuhnya. Itu tergantung pada penciptanya apakah menggunakan Madan Ki atau tidak. Namun kelebihan menggunakan Madan Ki pada pembuatan iblis menjadikan iblis itu semakin kuat. Sama halnya dengan iblis, bagi Madan Warrior, Madan Ki juga bisa menjadikan lebih kuat dengan kekuatan setiap jenis Madan Ki. Seketika Kenji mengalami pingsan karena kekuatan Ryukendo. Kenji kemudian dirawat oleh SWOT setelah dirinya ditemukan oleh kelompok SWOT. Dan sejak saat itu Kenji menjadi bagian SWOT. Madan Ki yang ditemukan Kenji kemudian diteliti oleh SWOT. Madan Ki itu kemudian memunculkan sebuah kitab Hikari Canon. Dengan adanya Madan Ki yang diperoleh dari mengalahkan setiap iblis, maka akan membuka lembaran baru Hikari no Canon. Di dalamnya juga menjelaskan informasi yang sangat penting. Sedangkan Kenji kemudian mulai diperkenalkan dengan anggota SWOT lain. Anggota SWOT hanya ada 4 diantaranya Komandan Amachi, Fudo yang merupakan Ryuguno, Sakio Karin, dan Setoyama. Tapi ada seseorang perempuan yang dilihat oleh Kenji. Ia juga menanyakan tentang perempuan itu. Namun anggota SWOT lain tidak bisa melihatnya. Kapten Amachi juga menjelaskan bahwa anggota SWOT berjumlah 4 dan 5 setelah Kenji bergabung. Komandan Amachi juga menjelaskan bahwa Kenji mendapatkan kekuatan dari kiriman Komandan Amachi yang dibantu oleh Setoyama, karena Genki-ryuken memilih Kenji sebagai tuannya. Di lain sisi, Dr. Worm merasa bahwa energi negatif yang dikumpulkan belumlah cukup untuk membangkitkan Daimao. Ia pun membuat iblis dengan menggunakan Madan Ki dan terciptalah iblis tumbuhan Giga Flower. Iblis Giga Flower kemudian ditemukan oleh seseorang anak laki-laki bernama Haruhiko. Ia kemudian membawa pulang dan merawat tumbuhan tersebut. Tak lama kemudian tumbuhan itu menjadi besar. Hal itu juga membuat ibu Haruhiko sangat terkejut. Iblis tumbuhan itu kemudian muncul di tengah kota Akebono dan mulai menyerang warga untuk mendapatkan energi negatif. Fudo kemudian muncul dan berubah menjadi Ryuguno dengan Ryuken Ki miliknya. Kenji kemudian juga menolong Kaori terjebak dalam kurungan. Kenji sendiri menaruh hati pada Kaori lewat pandangan pertama. Kenji juga menyuruh Rin untuk membawa Haruhiko pergi. Kenji kemudian melawan Tsukaima dan berubah menjadi Ryukendo. Tsukaima sendiri sebelumnya dimunculkan oleh Giga Flower. Kenji kemudian menggunakan Madan Ki jenis Fire Ki yang sebelumnya ia temukan saat melawan iblis di awal ia menjadi Ryukendo. Ia kemudian bertransformasi menjadi Fire Ryukendo dan berhasil membakar Giga Flower hingga iblis tumbuhan itu lenyap. Ia juga mendapatkan Madan Ki dari Giga Flower, sedangkan warga yang terjebak sudah bebas kembali. Beberapa saat setelah kejadian itu, para Tsukaima kembali menyerang kota Akebono. Kenji dan Fudo melawan mereka, namun mereka hanya menggunakan pistol saja. Mereka tak bisa berubah karena banyak orang yang melihat mereka, jadi mereka lebih menggunakan pistol daripada identitas mereka diketahui. Para warga kota Akebono kemudian ditangkap oleh para Tsukaima. Dr. Worm juga menggunakan tank untuk penyerangan itu. Polisi kota Akebono kemudian datang dan memberi tumpangan pada Kenji dan Fudo. Namun mereka terlambat hingga menghancurkan mobil polisi tersebut. Pada akhirnya Fudo berhasil berubah saat ia memisahkan diri dari kedua polwan. Namun Kenji tak bisa berubah karena kedua polwan itu mengawasi Kenji. Fudo kemudian memanggil Juo-nya, yaitu Buster Wolf. Juo sendiri adalah sebuah robot untuk membantu Madan Warrior. Robot itu bisa berubah menjadi mode kendaraan ataupun mode hewan.
Melihat adanya Fudo alias Ryuguno, Dr. Worm kemudian menyuruh para Tsukaima untuk menyerang Fudo. Dr. Worm kemudian berpamitan kepada para Tsukaimanya. Ia juga berterima kasih atas keberanian Tsukaimanya. Singkatnya, Fudo berhasil mengalahkan para Tsukaima dan mengejar tank milik Dr. Worm. Kenji pun berubah menjadi Ryukendo setelah kabur dari pengawasan kedua polwan. Genki Ryuken kemudian menyuruh Kenji untuk memanggil Juwo-nya. Juwo Brave Leon kemudian muncul. Kemunculan itu dilihat oleh kedua polwan yang terkejut melihat adanya anggota SWAT baru. Mereka juga tak mengetahui bahwa itu adalah Kenji. Brave Leon kemudian berubah menjadi vehicle mode dan langsung dikendarai oleh Kenji. Namun Kenji belum lihai mengendarainya sehingga ia malah menabrak salah satu rumah warga kota Akebono. Kenji kemudian kehilangan Juwo-nya karena pergi duluan. Ia pun terjebak dalam perumahan warga. Di waktu itu juga ia bertemu dengan Tsukaima yang menculik warga. Setelah berhasil mengalahkan Tsukaima, Kenji kemudian menemukan Brave Leon-nya. Di lain sisi, Fudo juga menabrak rumah yang sama ditabrak oleh Kenji karena ia tertabrak oleh tank milik Dr. Worm. Kenji kemudian menghadang tank milik Dr. Worm. Hingga pada akhirnya para Tsukaima yang menghadang berhasil dikalahkan oleh Kenji. Kenji kemudian meminta Brave Leon untuk menghancurkan tank Dr. Worm. Begitu juga Fudo yang kembali meminta Buster Wolf menyerang tank Dr. Worm. Hingga pada akhirnya Kenji berhasil menghancurkan tank dengan jurusnya dan berhasil mendapatkan Madanki. Namun Dr. Worm berhasil melarikan diri. Semua warga yang terluka kemudian diberi perawatan oleh tim medis. Madanki kemudian diteliti oleh Setoyama yang membaca huruf dari lembaran sebuah kitab Hikari no Kennen. Dari hasil analisanya, didapati hasil bahwa Madanki itu merupakan aqua ki berjenis air. Saat Fudo berkeliling kota, ia menyadari bahwa ada Dr. Worm dan Tsukaimanya yang akan menyerang warga kota Akebono. Fudo kemudian berubah menjadi Ryuguno dan bertarung dengan para Tsukaima. Dr. Worm kemudian memanggil Tsukaima api yang lebih kuat setelah mengalahkan Tsukaima biasa. Tsukaima api itu mampu mengalahkan Fudo. Beruntungnya Kenji datang dan membantu Fudo. Genki Ryuken kemudian meminta Kenji untuk berubah menjadi Fire Ryukendo. Dikala Fire Ryukendo dan Tsukaima api bertarung, kota Akebono dihujani oleh api. Awan gelap pun menyelimuti kota Akebono. Kapten Amachi kemudian segera menyuruh Setoyama untuk mengaktifkan Aqua Ki. Namun proses download masih 80%. Setelah menunggu beberapa saat, Aqua Ki sudah siap digunakan dan langsung terkirim kepada Kenji. Kenji pun berubah menjadi Aqua Ryukendo hingga pada akhirnya ia berhasil mengalahkan Tsukaima api dan mendapatkan Madanki baru. Kota Akebono yang terbakar berhasil diatasi oleh Kenji. Beberapa hari kemudian, kini giliran Jack Moon meneror warga kota Akebono. Dengan bola miliknya, ia kemudian menculik salah satu polisi Akebono. Siang harinya, Kenji bertemu dengan perempuan yang ia lihat di awal bergabungnya anggota SWAT. Sebelumnya, Kenji mencari tahu tentang perempuan itu. Ia pun akhirnya diberitahu oleh Genki Ryuken bahwa wanita itu hanya mereka berdua saja yang bisa melihat. Wanita itu bernama Komachi. Percakapan mereka dilihat oleh polisi lain yang tak bisa melihat Komachi. Bahkan semua polisi terkejut melihat Kenji berbicara sendiri. Di malam harinya, Jack Moon meneror warga kembali dengan menculik warga ke dalam bola miliknya. Tak hanya malam harinya, Jack Moon juga meneror warga siang hari. Kenji kemudian datang dan melawan Jack Moon setelah Kenji mengetahui Jack Moon. Namun kekuatan Jack Moon masih terlalu kuat bagi Kenji. Beruntungnya Fudo datang dan membantu Kenji. Jack Moon kemudian mengirim Fudo ke dunia yang ia buat. Tak lama kemudian, Kenji menyusul Fudo dengan mengendarai Brave Leon. Pertarungan Jack Moon melawan kedua Madan Warrior tidak ada pemenangnya, karena Jack Moon lebih memilih mundur, namun Kenji mengalami luka-luka. Selain itu, para warga yang terkurung berhasil keluar dari bola milik Jack Moon. Dr. Worm kemudian menciptakan iblis balon, yaitu balon gunner. Di lain sisi, Setoyama berhasil menemukan petunjuk dari Madanki yang sebelumnya didapatkan oleh Kenji. Madanki itu jenis Dragon Cannon yang mampu mengeluarkan serangan yang kuat. Dengan kata lain, Dragon Cannon merupakan sebuah serangan bukan untuk transformasi tubuh. Dragon Cannon akan digunakan oleh Fudo, namun ia harus melatih otot-ototnya terlebih dahulu, kurang lebih selama 1 bulan.
Itulah yang dikatakan Setoyama. Di lain sisi, balon gunner muncul di kota Akebono dan menyerang warga. Balon gunner dapat membuat sel manusia menjadi besar, alhasil manusia yang tertembak berhasil menjadi besar layaknya balon. Kenji kemudian datang untuk menolong warga, namun warga yang menjadi balon malah menikmati karena bisa berterbangan dan melihat pemandangan indah. Melihat warga kota Akebono tidak mempunyai ketakutan untuk mengumpulkan energi negatif, Dr. Worm kemudian memberi peringatan bahwa mereka yang menjadi balon akan meledak pukul 12 siang. Di lain sisi, Kenji kembali atas perintah Sot untuk menyusun rencana ulang. Fudo yang baru saja latihan langsung bergegas memancing para Tsukaima dan Kenji menyerang balon gunner. Namun Kenji malah tertembak sehingga menjadi balon. Kenji kemudian menyuruh Fudo untuk menggunakan Dragon Cannon. Fudo langsung menggunakan Dragon Cannon walaupun ia masih kurang latihan. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Dragon Cannon kemudian meluncur dan menghancurkan balon gunner. Semua warga yang menjadi balon mengalami penyusutan dan kembali seperti semula. Namun bagian tubuh dari balon gunner bisa membahayakan warga. Tak tinggal diam, Kenji langsung berubah dan menghancurkan bagian tubuh yang jatuh. Kenji juga mendapatkan Madanki dari tubuh balon gunner. Dr. Worm kemudian menciptakan Diamond Beast yaitu Meganoma. Meganoma menyerang kota Akebono dari kejauhan. Hal itu kemudian diketahui oleh Fudo dan Kenji. Mereka kemudian langsung menyerang Tsukaima. Serangan Kenji dan Fudo tidak mempan terhadap tubuh Meganoma. Kenji kemudian langsung berubah menjadi Fire Ryokendo. Namun serangannya sama saja tidak berpengaruh bagi tubuh Meganoma. Genki-Ryuken kemudian menyuruh Kenji untuk menggunakan Madanki baru yang diperoleh dari mengalahkan balon gunner lalu. Dengan menggunakan Madanki jenis Fire Kong, muncullah Juo robot gorilla. Namun robot gorilla tak mematuhi Kenji karena Kenji menyuruh tanpa perasaan. Kenji kemudian memukul gorilla untuk segera melawan Meganoma. Namun Kenji malah terkena tandukan dari Fire Kong. Gorilla itu pun pergi meninggalkan Kenji. Kenji yang mencarinya akhirnya menemukan Fire Kong yang sedang melihat pisang di hadapannya. Kenji kemudian berinisiatif untuk menggunakan pisang sebagai pancingannya. Namun pisang yang diberikan tidak bisa diambil oleh Fire Kong hingga gorila itu marah dan pergi meninggalkan Kenji. Kenji kemudian mencari keberadaan Fire Kong, namun ia malah bertemu dengan Meganoma. Meganoma yang mengeluarkan serangan akhirnya mengenai Kenji, namun Kenji segera bangkit. Hal itu juga disaksikan oleh Fire Kong. Di saat Meganoma mengeluarkan serangan dari langit, Fire Kong kemudian menolong Kenji dengan menepis serangan tersebut. Kenji kemudian bergabung dengan Fire Kong dan mengeluarkan serangan yang mampu mengalahkan Meganoma. Kenji pun mendapatkan Madanki dari Meganoma. Jamanga tak henti-hentinya meneror warga untuk mendapatkan energi negatif. Kali ini, iblis bernama Maju meneror warga dengan menyerang melalui danau. Kenji dan Fudo kemudian langsung menjalankan tugasnya untuk menyerang Maju. Namun, iblis Maju berhasil kembali dan mencemari air danau. Esok harinya, Kenji dan Rin mencari keberadaan iblis Maju, hingga pada akhirnya mereka berdua menemukan keberadaan iblis Maju. Kenji kemudian berubah menjadi Ryukendo. Ia juga berubah menjadi Aqua Ryukendo untuk melawan iblis Maju. Iblis Maju yang akan kembali ke dalam air sudah dibekukan oleh Kenji. Iblis Maju pun langsung lari dan menjauh dari Kenji. Kenji kemudian memanggil Juo baru yaitu Aqua Shark. Kenji juga menaiki Aqua Shark untuk mengejar Maju. Dengan serangan yang dikeluarkan Kenji, iblis Maju berhasil dikalahkan. Beberapa hari kemudian, kota Akebono dikejutkan dengan munculnya patung raksasa di tengah kota. Patung itu kemudian mengeluarkan gelombang yang membuat warga mengeluarkan energi negatif. Energi negatif dari warga langsung menuju ke tempat Dr. Worm berada. Para warga kota Akebono sudah mencoba untuk tidak takut, namun usaha mereka sia-sia dengan kekuatan dari patung tersebut. Di samping itu, Genki-Ryuken mengalami kerusakan akibat terkena gelombang dari patung tersebut. Hari esoknya, patung terus mengeluarkan gelombang suara. Kenji yang berpatroli kemudian membunyikan lonceng agar gelombang suara yang dikeluarkan patung tersebut menghilang. Semua warga juga merasakan bahwa gelombang yang dikeluarkan patung itu tidak bersuara lagi. Fudo kemudian keluar setelah gelombang suara mereda. Tsukaima kemudian datang dan menyerang Kenji setelah Tsukaima mengetahui Kenji membunyikan lonceng. Kenji yang tanpa kekuatan apapun pada akhirnya diselamatkan oleh Genki-Ryuken. Kini Kenji bisa berubah menjadi Ryukendo setelah Genki-Ryuken berhasil diperbaiki.
Fire Kong juga dipanggil untuk menyerang patung raksasa itu. Serangan yang mereka lakukan pun sia-sia karena titik lemahnya berada jauh di keningnya. Kenji kemudian bekerja sama dengan Fire Kong hingga Kenji melompat dan terbang ke atas. Pada akhirnya Kenji berhasil menghancurkan patung itu dan mendapatkan Madan Ki. Dr. Worm yang tak kehabisan akal terus meneror warga kota Akibuno dengan mengeluarkan iblis jenis Amaryllis. Di samping itu, Sayonji Umi sendiri datang ke kota Akibuno untuk mencari Kenji. Sayonji sendiri mencari Kenji untuk membawanya pulang karena Sayonji adalah tunangan dari Kenji. Tak lama kemudian kota Akibuno diserang oleh iblis. Sayonji yang diserang oleh para Tsukaima mengeluarkan teknik pedangnya. Selain itu, Kenji dan Fudo juga berusaha mengalahkan para iblis. Mereka berdua juga mengalahkan para Tsukaima yang menyerang Sayonji dan Rin. Kenji kemudian pergi ke atas gedung dan mengeluarkan jurus untuk mengalahkan para iblis dan mendapatkan Madan Ki. Sayonji pun langsung pulang sebelum bertemu dengan Kenji. Ia juga berpamitan kepada Rin. Kenji kemudian mengejar Sayonji yang akan pulang. Sebelumnya, Sayonji mengatakan pesan pada Rin untuk disampaikan kepada Kenji.